Selamat pagi anak-anak semua, salam sehat selalu. Apa kabarnya hari ini? Bapak harap anak-anak dalam kondisi sehat dan tetap di rumah. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar kembali tentang berkaitan masih bilangan bulat. Kalau kemarin adalah operasi hitung bilangan bulat, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menyelesaikan soal cerita. Nah, ada beberapa langkah-langkah dalam menyelesaikan soal cerita. Ya, ada beberapa langkah. Kita perhatikan di layar. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Ya, langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, langkah-langkah dalam menyelesaikan soal ini ada berapa? Yang pertama, kita perhatikan menentukan hal yang diketahui dalam soal. Jadi menentukan hal yang diketahui dalam soal. Apa artinya ini? Kita harus baca dulu. Jadi kita harus baca dulu. Jadi kita harus baca. Yang kedua, lihat menentukan hal yang ditanyakan. Jadi apa yang ditanyakan dalam cerita itu? Jadi yang pertama tadi adalah baca dulu. Menentukan hal yang diketahui dalam soal. Baca dulu. Yang kemudian apa yang ditanyakan? Yang ketiga, buat model matematika yang sesuai. Buat kalimat matematika yang tepat. Yang keempat, selesaikan soal menggunakan model matematika yang telah dibuat. Jadi, hitung model matematika tadi, atau kalimat matematika yang sudah dibuat tadi, hitung. Nah, setelah ketemu, kita yang terakhir, periksa kembali jawaban yang didapat, sesuaikan yang ditanyakan, atau jadinya bagaimana hasilnya tadi. Nah, itu langkah-langkah dalam menyelesaikan soal cerita. Baik, untuk memudahkan, Bapak akan berikan contoh. Yang pertama, kita lihat ya. Lihat yang pertama. Nah, ceritanya seperti berikut. Kita baca sama-sama ya. Nah, ceritanya seperti berikut. Nah, yang pertama, contoh yang pertama, Paulus menuangkan air yang bersuhu 15 derajat Celcius ke dalam gelas. Selanjutnya, ia memasukkan es batu ke dalam gelas tersebut sehingga suhu air turun 10 derajat Celcius. Saat es yang dimasukkan mencair, suhu air naik 4 derajat Celcius. Berapakah suhu air di dalam gelas tersebut sekarang? Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat. Kita lihat ya. Penyelesaiannya, lihat. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Ini yang soal 1. Nah, berapa suhu awal tadi? Nah, tulis ini. Suhu awal. Suhu awal dalam gelas adalah 15 derajat Celcius. Kemudian suhu air setelah dimasukkan, nah suhu air setelah dimasukkan es batu, maka di sini suhu air setelah dimasukkan es batu turun 10 derajat. Turun 10 derajat. Nah, turun 10 derajat itu bisa ditulis apa? Bisa ditulis negatif 10 derajat. Nah, ingat, kata turun setelah dimasukkan air, es batu turun 10 derajat. Turun artinya sama dengan negatif 10 derajat. Nah, kemudian kita lihat saat es dimasukkan mencair suhu naik. Nah, saat es dimasukkan, kita lihat saat es dimasukkan.
Nah, suhunya saat es dimasukkan, esnya mencair, lihat. Esnya mencair dan suhunya naik. Naik berapa? Naik 4 derajat Celcius. Nah, sekarang kita lihat suhu air dalam gelas sekarang. Nah, kita lihat. Maka suhu air dalam gelas. Nah, ini pada langkah yang ketiga. Kita harus buat kalimat matematikanya. Kalau ditulis itu bisa seperti ini. Pertama tadi ada suhu awalnya 15 derajat. Nah, dimasukkan itu sebenarnya ditambah. Ditambah berapa? Suhunya turun 10 derajat. Kemudian dimasukkan lagi. Ditambah berapa? 4 derajat. Nah, maka kita lihat. Di depan ini. Maka menjadi berapa? 5. 15 ditambah negatif 10 adalah 5 ditambah 4. Sama dengan berapa? 9. Nah, setelah ini kita buat. Bagaimana? Jadi, kita lihat. Suhu air dalam gelas sekarang benar 9 derajat Celcius. Nah, ini soal yang nomor 1. Bagaimana cara langkah-langkah penyelesaiannya? Seperti tersebut. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 2. Bagaimana kalimatnya? Suhu mula-mula di dalam kulkas adalah negatif 12 derajat Celcius. Karena listrik padam, suhu dalam kulkas naik 2 derajat Celcius setiap 4 menit. Berapa suhu dalam kulkas setelah 12 menit? Kita ulang ya. Suhu mula-mula di dalam kulkas adalah negatif 12 derajat Celcius. Karena listrik padam, suhu dalam kulkas naik 2 derajat Celcius setiap 4 menit. Berapa suhu dalam kulkas setelah 12 menit? Ayo kita selesaikan. Nah, soal yang kedua, bagaimana penyelesaiannya? Ayo kita lihat ya. Soal yang kedua, penyelesaiannya. Nah, kita ingat lagi. Suhu awal kita buat. Suhu awal. Suhu awal tadi berapa? Yaitu negatif 12 derajat Celcius. Kemudian suhunya naik 2 derajat Celcius setiap 4 menit. Jadi setiap 4 menit suhunya naik 2 derajat Celcius. Kita lihat waktunya berapa? Nah, kita lihat. Waktunya adalah 12 menit. Nah, sekarang kita lihat suhu air sekarang. Suhu air sekarang. Ini kita masuk pada langkah yang ketiga. Atau kalimat matematikanya. Kita lihat. Suhu awal, kita tulis ini. Nah, yuk kita lihat. Nah, suhu awalnya berapa tadi? Suhu awalnya adalah negatif 12. Kemudian ditambah berapa? Ditambah waktunya ada 12 dibagi 4. Kemudian dikali
2. Kita lihat lagi ya. Jadi suhu awalnya adalah 12. Kemudian waktunya 12. Ya, waktunya 12. Dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena ingat, setiap 4 menit naik 2 derajat. Jadi waktunya harus dibagi waktu. Jadi waktunya 12 menit. Naiknya setiap 4 menit. Nah, kita lihat. Ini ada tambah, ada bagi, ada kali. Mana yang kita selesaikan dulu? Nah, kita lihat. Ingat kemarin pada operasi hitungnya? Maka negatif 12 ditambah, selesaikan dulu baginya. 12 dibagi 4 adalah 3. Dikali 2. Jadi negatif 12 ditambah, nah, ditambah 6. Hasilnya adalah negatif 6. Nah, sekarang kita lihat buat jadinya. Nah, maka bagaimana penyelesaian akhirnya? Yaitu jadi, nah, jadi suhu di dalam kulkas, jadi, ya lihat ya, jadi suhu di dalam kulkas, jadi suhu di dalam kulkas, jadi suhu di dalam kulkas. Nah, setelah 12 menit, jadi suhu dalam kulkas, jadi suhu di dalam kulkas setelah 12 menit, yaitu negatif 6 derajat Celcius. Nah, jadi mudah bukan dalam menyelesaikan soal cerita? Jadi suhu di dalam kulkas setelah 12 menit yaitu negatif 6 derajat Celcius. Jadi anak-anak dalam menyelesaikan soal cerita, pertama harus baca dulu. Baca dulu ya. Kemudian dikerjakan langkah-langkahnya. Anak-anak tidak boleh mengerjakan dulu sebelum memahami cerita itu. Kalau belum memahami cerita itu, kamu anak-anak ngerjakan pasti akan kesulitan. Namun, jika anak membaca dengan teliti, kemudian kerjakan langkah-langkahnya, saya yakin anak-anak bisa menyelesaikan. Tetapi kalau nanti dalam perjalanan anak kesulitan memahami, nah silakan. Bapak akan bantu anak-anak. Silakan bertanya ya. Kita akan coba untuk mengerjakan latihan bersama-sama. Ya, tetap di rumah dan salam sehat selalu.